perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yaitu berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita ketahui seluruhnya Bapak Ibu bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6 yang harus kita ketahui. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berikutnya, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Ya, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Baru, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Ya, di sini miskonsepsi artinya kesalahpahaman dalam menghubungkan suatu konsep dengan konsep-konsep yang lain, antara konsep yang baru dengan konsep yang sudah ada dalam perkiraan siswa sehingga terbentuknya konsep yang salah. Ya, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon, yaitu teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang itu? Jadi pada dasarnya yang bisa mengontrol seseorang itu adalah dirinya sendiri. Di sini dikatakan di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Baru yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Baru orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Baru pemaksaan ada pada soal bujukan yang gagal. Baru berikutnya model berpikir menang dan kalah. Untuk teori kontrol, yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Baru semua perilaku memiliki tujuan. Baru hanya ada yang bisa mengontrol, hanya Anda atau diri kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Baru berikutnya Anda tidak akan mengontrol orang lain. Baru adanya kolaborasi yang harus kita terapkan. Berikutnya yaitu model berpikir menang dan menang. Ya, di sini ada disiplin positif. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi mungkin kita sekarang masa-masa ini masih menerapkan sistem hukuman. Ya, di sini ada pendapat dari belajar Dewantara yang mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Dan motivasi internal ini adalah motivasi dari dalam diri kita sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Ya, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu artinya sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, dan juga latar belakangnya. Ini ada contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Kalau di profil pelajar Pancasila, yaitu tadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Untuk program pendidikan dasar, di situ ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang berikutnya yaitu keterampilan hidup. Keterampilan itu dapat dipercaya, lurus hati, saudara yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Ya, di sini ada motivasi perilaku. Motivasi perilaku ini ada 3 yang bisa dilakukan, yaitu untuk motivasi ekstrinsik. Untuk motivasi ekstrinsik, salah satunya untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini adalah tingkatan terendah dari
motivasi perilaku manusia. Kita ketahui bahwa memang siswa kita kalau sudah kita kasih hukuman, mungkin sedikit banyaknya mereka akan melaksanakan apa yang kita perintahkan. Baru berikutnya motivasi ekstrinsik yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia menginginkan imbalan. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Yang berikutnya yaitu motivasi intrinsik, yang mana motivasi intrinsik itu adalah lahir dari dalam dirinya sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Ini adalah akan membuat seseorang itu memiliki. Itulah untuk pemaparan budaya positif yang sudah saya pelajari pada CGP Angkatan 8. Untuk Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk waktunya dan selamat pagi. Terima kasih. Pagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Iya, apa kabarnya hari ini? Sehat, luar biasa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua yang hadir. Terima kasih ucapkan karena kalian sudah hadir dan mau bekerja sama untuk kita hari ini untuk menentukan keyakinan kelas. Jadi, keyakinan kelas ini akan kita buat supaya nanti kita tahu untuk melakukan hal-hal yang positif. Yang mana kita akan menerapkan budaya positif di kelas kita. Budaya positif itu berarti melakukan hal-hal yang baik, ya. Disiplin positif harus kita terapkan di kelas 8. Oke. Jadi hari ini nanti akan Ibu membagikan kertas kecil yang mana di situ kalian bisa menuangkan apa-apa saja hal-hal positif atau budaya positif yang bisa kita terapkan di kelas ini. Nantinya akan kita sepakati menjadi keyakinan kelas di ruangan kita. Paham? Paham. Oke, jadi sekarang saya minta kerjasamanya. Semua menuliskan dulu di kertas ini. Nanti akan Ibu bagikan, Ibu berikan waktu untuk kalian kurang lebih 5 menit untuk menuliskan apa-apa saja yang bisa kita lakukan untuk menentukan keyakinan kelas. Oke? Iya. Ini 1 per orang. Yang rapi dituliskan ya. Oke, bebas untuk menuliskannya, tapi ingat, intinya harus hal-hal yang positif. Oke, yang lain sudah bisa menuliskannya. Siap bisa ditempel di depan, bisa bagian yang kiri maupun yang kanan bisa. Bagi yang sudah siap, ya. Sudah siap kalian? Ayo tempelkan di depan. Satu-satu, jangan sampai ronde-ronde sini.
kau buat ke ini. Ya, lihat dulu, baca dulu satu persatu. Mana dia yang sama? Hilangkan satu, satunya langsung gantikan ke sini. Dibaca dulu. Oke, satu orang untuk yang ini, bisa perempuannya. Ayo, siapa dulu? Si Agnes. Nyampe Agnes. Ayo. Berbeda semua. Terwujudlah 8 keyakinan kelas. Jadi ibu harapkan kepada anak didik kami ke-8 daripada keyakinan kelas ini supaya kita terapkan di kelas kita setiap harinya. Karena nanti setelah kita melakukan pembiasaan yang positif, maka kita akan mendapatkan hasil yang positif. Oke, demikianlah untuk penentuan keyakinan kelas kita hari ini. Terima kasih Ibu sampaikan untuk partisipasinya dan selamat pagi.